warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Oke, terima kasih, semangatnya sangat luar biasa sekali. Ini adalah cerminan calon guru penggerak. Ya, karena kita harus tetap semangat dari pagi sampai siang, harus semangat terus. Oke, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, perkenalan, ini nama saya Rudito Andani, sudah kenal semuanya nggih? Sudah. Saya mengajar di SD Malaysia Bantul, CGP angkatan 9 di Kabupaten Bantul. Karena kita sama semua dari Kabupaten Bantul. Oke, yang pertama ini kita nanti akan berdiskusi, kemudian sharing ilmu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, ini nanti izinkan saya memaparkan apa itu tentang budaya positif dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi lebih jauh lagi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini nanti temanya kita menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, sudah saya mencoba melakukan praktekan di kelas saya, kemudian nanti saya coba sharing ke Bapak Ibu semuanya supaya nanti ada masukan kekurangannya di mana. Nah, itu nanti akan kita lakukan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memasuki materi inti, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain tepuk. Nanti ketika saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu bilang tepuk, langsung tepuk 1, seperti itu ya. Nanti tepuknya sampai 5. Oke. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, ini bentuk. Tepuk 4-nya seperti ini, tepuk 4-nya. Nah, seperti itu ya. Tepuk 4. Nah, 2, jangan 3. Terus kemudian tepuk 5. Nah, seperti itu. Kita ulangi dari 1 ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, nggak apa-apa merasakan menjadi murid, karena biasa saya terapkan di murid saya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke laptop. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Oke, selamat datang para guru hebat, Bapak Ibu semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita agar tercapai dengan baik dan benar. Nah, ini salah satu upaya kita untuk belajar bersama, berkolaborasi bersama tentang budaya positif. Nanti kita akan berdiskusi dan akan saling mengevaluasi apa itu budaya positif dan lain sebagainya. Oke, latar belakang pada kesempatan kali ini ataupun kegiatan pada pagi hari ini, murid tidak suka peraturan. Itu benar apa benar, Bu? Betul ya? Murid kita itu kadang suka malah melawan ketika diberi peraturan. Nah, biasanya kalau anak di desa itu kan nek ngelanggar ya malah saya ngelanggar ya. Kalau ada aturan pasti akan dilanggar, seperti itu. Nah, ini
latar belakangnya murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Pasti di sekolah Bapak Ibu semuanya mengalami ketika Bapak Ibu menghukum siswanya itu terkadang siswanya itu merasa malu karena merasa terhukum, kemudian merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Pernah mengalami Bapak Ibu semuanya? Pernah ya. Nanti nek tak suruh cerita satu-satu bisa panjang. Jadi semuanya pasti sudah merasakan. Oke, tujuan aksi nyata pada kesempatan kali ini yang pertama itu adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah tujuan aksi nyata pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan membicarakan banyak hal. Kemudian tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan ataupun kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Jadi nanti kita sebagai guru akan mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang akan kita jalani bersama dan kita sepakati bersama. Kemudian yang berikutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, nanti harapannya penerapannya di keseharian, di kehidupan nyata, di kelas, itu siswa sudah mampu menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah dibuat oleh wali siswa dan siswa tersebut. Nah, ini nanti langkah-langkah tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama, ini kemarin saya sudah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kemudian mengumpulkan rekan guru seperti ini untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, nanti dari sini harapannya Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan budaya positif, yaitu melaksanakan keyakinan kelas, mengajak siswanya untuk membuat keyakinan kelas dan akan diterapkan di kelas masing-masing. Kemudian memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, ini nanti harapannya dukungan-dukungan dari pihak sekolah, kemudian yang ada di sekolah itu nanti bisa dibawa juga ke rumah untuk diterapkan orang tua juga yang di dalam rumah ataupun di rumah nanti juga bisa melakukan budaya positif melalui keyakinan-keyakinan yang tentunya berbeda antara yang di kelas sama yang di rumah. Jadi nanti bentuk kolaborasi ini akan terbawa juga di rumah seperti itu. Nah, ini adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama nanti harapannya ada perubahan paradigma belajar yang tentunya mungkin yang kemarin masih dengan metode yang lama, kemudian dengan praktik baik ini menjadi terbuka, harapannya akan seperti itu. Kemudian disiplin positif dan budaya
kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah tahu profil pelajar Pancasila? Sudah. Ada apa saja? Juga. Ada apa saja? Beriman dan bertakwa. Nanti dulu disebutkan dulu. Disebutkan dulu ada. Semangat ya, Pak. Disebutkan dulu ada apa saja? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kemudian Berkebinekaan global. berkebinekaan global. Terus bergotong royong. Mandiri. Kemudian kreatif dan ada bermanfaat. Nah, supaya ini profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini agar dapat dan mudah diserap oleh anak-anak, itu ada lagunya nggih, Pupur nggih? Ada. Ya, coba Pupur di situ saja bisa memimpin teman-teman Bapak Ibu semuanya di sini untuk bernyanyi bersama pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Yuk, siap. oke. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Lagu ini nanti bisa dibawa Bapak Ibu semuanya, bisa diterapkan di kelas masing-masing supaya anak-anak kita bisa menghafal profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya ini adalah disiplin positif. Nah, budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara, merupakan penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini adalah kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, karena kita sebagai seorang manusia kita juga butuh bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini kita sebagai guru harus bisa memberikan kasih sayang yang kepada siswanya. Kemudian penguasaan dan ada kebebasan dan juga ada kesenangan. Nah, ini ada 5 poin tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar, tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, biasanya Bapak Ibu semuanya kalau di kelas mungkin pernah
mempunyai aturan yang terikat, kemudian siswanya itu terpaksa untuk melakukannya karena bukan untuk kesadarannya sendiri, tapi karena takut dihukum. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Iya, Oke. pernah. Iya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini salah satu juga motivasi perilaku. Biasanya murid ini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini pernah saya terapkan ketika anak-anak bisa disiplin ataupun bisa nurut atau bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, ini dulu saya pernah memberikan bintang kebaikan. Nah, itu salah satu motivasi anak untuk melakukan sesuatu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, dari 3 ini tadi, 2 itu motivasi dari ekstrinsik, itu tadi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Kemudian menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu juga motivasi ekstrinsik. Dan untuk motivasi intrinsiknya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman yang biasanya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut dan memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid akan menjadikan rendah diri. Kemudian ada penghargaan, ini tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, karena biasanya penghargaan itu hanya orang-orang yang aktif yang mendapatkan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas siswa itu sendiri, kemudian menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal, seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, ini ada konsekuensi. Ini biasanya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan, dan yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses yang selanjutnya yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah, kemudian murid menghormati dirinya dari orang lain, kemudian teori kontrol, mengendalikan kontrol dalam dirinya, kemudian murid semangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dari konsep disiplin antara yang sukses dan identitas gagal, mana Bapak Ibu yang sering dilakukan? Yang hukuman sama Yang hukuman. Penghargaan. Oke, kenapa memilih itu? Ya sudah sebuah kebiasaan. Nah. Kebiasaannya paling mudah. Paling mudah nggih. Nggih. Karena itu juga apa nggih? Sudah terbiasa dari dulu nggih mungkin nggih Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata ada konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu tadi ada konsekuensi dan restitusi. Nah, dari konsekuensi dan restitusi ini menurut Bapak Ibu mending yang mana? Dari 2 identitas yang sukses ini, mending memilih yang mana? restitusi dari itu loh. Tapi kita Nah. belum tahu restitusi itu apa. Ya, oke, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini tadi yang sudah ditanyakan Bu Endrin, apa itu restitusi? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Geshen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari kesalahan. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Kalau hukuman itu apa, Bu? Paksaan. Paksaan dan itu Membuat mungkin takut. Iya, membuat takut. menebus kesalahannya dia. Iya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, ini antara, nah biasanya kalau di siswa kelas SD itu ada hubungan antara pelaku dan korban. Nah, ini di ciri-ciri restitusi ini memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Jadi tidak langsung menyalahkan, tapi kita perbaiki hubungannya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, ini nanti di restitusi itu ada penawaran dan bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan ya, Bu? Iya, karena kita langsung menentukan kalau Ya, ini. betul. Berarti lebih itu bisa gurunya pahitan sengit. Dan galak. Udah guru galak dan pahitan sengit, langsung dihukum. Tidak ada restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini lebih ke merefleksi diri kita ataupun nanti yang akan terjadi di siswa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan fokus pada solusi. Nah, dari pemaparan di depan sini, jadi ini ada pengertian, kemudian ciri-ciri restitusi. Ini berarti bisa dikatakan kalau restitusi itu lebih memanusiakan manusia nih, Bapak Ibu, Iya, betul. daripada kita menghukum siswa dengan latar belakang yang banyak. Mungkin kita sudah tidak suka dengan anak tersebut lalu memberikan hukuman yang berat. Nah, itu kan bisa terjadi. Nah, di restitusi ini kita bisa belajar mengendalikan emosi, kemudian juga bisa menawarkan solusi, dan tentunya nanti akan fokus pada karakter bukan tindakan. Itu. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini di dalam ada di pemaparan ini ada perbedaan. Contoh kasus siswa yang berkata kasar dengan temannya. Nah, kalau di hukuman biasanya, kalau siswa saya biasanya itu Pak itu ada laporan, Pak itu si A, si Fulan berkata kasar. Nah, kemudian biasanya kalau di hukuman ini akan langsung diberi tindakan, yaitu lari 10 menit memutari lapangan. Guru marah kepada siswa dan siswa akan menjadi takut. Nah, itu di hukuman ya. Kemudian di konsekuensi ini biasanya menulis buku untuk tidak berkata kasar sebanyak 50 kali. Nah, ini biasanya ditambahi tugas untuk ditandatangani orang tua. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini juga ada positifnya, yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang sudah ada di sekolah. Sedangkan di restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Jadi di restitusi ini tidak langsung menghukum, tetapi gurunya itu menanyai dulu, kenapa kamu seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini harapannya seperti itu ya.
di restitusi berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Karena kalau hukuman dan konsekuensi ini lebih langsung ke tindakan, langsung diberi hukuman, diberi konsekuensi. Tapi di restitusi kita akan menggali masalahnya apa toh, terus solusinya apa ketika menghadapi permasalahan tersebut. Dan nanti akan siswa tersebut juga akan menghormati, kemudian akan mentaati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada penghukum, ada sebagai teman, kemudian ada sebagai manajer, kemudian ada pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini nanti Bapak Ibu ketika dihadapi posisi kontrol restitusi seperti ini, Bapak Ibu lebih memilih yang mana? Atau biasanya Bapak Ibu di posisi yang mana? Menurut pengalaman ya Pak? Ya, menurut pengalaman. Itu boleh lebih dari satu tidak? Boleh. Kadang-kadang begini, kadang begitu. Lebih seringnya yang mana? Coba dari Bu Edrin. Kalau saya lebih sering ke penghukum Pak. Ya, Ya, sama tapi berarti. juga kadang bisa menjadi teman bagi anak-anak juga. Oke. Tapi kebanyakan yang saya terapkan di kelas saya, sebelum saya mengetahui ini, saya selalu memberikan hukuman. Jadi saya tanpa memberikan tawaran kepada anak. Jadi misalkan anak terlambat datang, itu saya langsung memberikan sebuah hukuman, ya tak suruh piket, misalnya Ya. seperti itu. Jadi tapi kita juga kadang menjadi teman juga. Tapi cuma kadang-kadang itu Pak dilihat jadi kesalahannya. Kalau sering ya marahin mangkel ya sudah dihukum aja kok Langsung kapok-kapok. dihukum ya. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, ini pilihan yang sering dilakukan oleh Bu Edrin. Kalau Bu Eni, Ya. dari 5 posisi ini yang sering dilakukan Bu Eni, Saya biasanya ini Pak malah pembuat rasa bersalah. oh, langsung menuduh gitu ya. Seakan-akan Bu? lembut, tapi ternyata itu malah membuat rasa bersalah anak-anak. Berarti lebih membuat rasa bersalah. Bersalah. Oke, berarti habis ini Bu Eni bisa langsung minta maaf ya. Nah, terakhir dari Bu Pur, ini sudah terlihat posisi yang sering dilakukan. Iya, kadang tergantung nek bocahnya ngeyel banget ya penghukum. Ya. Tapi nek anaknya itu enggak ngeyel-ngeyel ya biasanya pembuat rasa bersalah. Tuh. Nah, ternyata terima kasih Bu Pur. Ternyata dari 5 posisi kontrol restitusi ini yang lebih bijak ataupun lebih pas itu di posisi manajer. Tetapi juga melihat kondisi kasusnya terlebih dahulu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut posisi kontrol restitusi ini yang anjurkan itu adalah posisi manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Ya, itu contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum biasanya langsung patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, Ya, itu biasanya contoh penerapan penghukum. Dan ini biasa kita lakukan gitu. Secara tidak sadar sudah langsung menghukum ketika mengetahui anak yang tidak beratribut lengkap saat upacara. Kemudian di posisi teman ini di contohnya, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kalau ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini biasanya posisi teman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini biasanya contohnya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu Bu Guru kecewa denganmu. Nah, ini salah satu kalimat pembuat rasa bersalah. Jadi Bu Gurunya mengungkapkan rasa kecewa terhadap muridnya. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi ini hanya memberitahu kalau kamu itu salah. Kemudian kalau di manajer ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu. Nah, ini
bukan langsung menghukum tapi menanyai terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Ini mengajak diskusi siswanya untuk bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah di manajer dan ini yang dianjurkan di posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa disebut keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Wah, ini sudah ada jawabannya ternyata. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Nah, ini yang peraturan yang mana dan yang keyakinan yang mana? Ada yang bisa jawab? Itu bentuknya peraturan ya. Karena kalau kita nggak pakai helm itu kan langsung ditilang. Ya. Ya, jadi menurut saya itu bentuknya peraturan itu menurut saya. Yang pertama ya. Iya, yang pertama. Untuk yang kedua kita harus mencuci tangan sebelum makan. Itu adalah bisa sebuah keyakinan ya. Oke. Jadi peraturan itu sudah ada yang membuat. Kalau keyakinan itu adalah sebuah kesadaran yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 4 ini yang sudah saya lakukan, berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan di kelas. Dan ini adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas nih. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh saja. Misalkan ini saya Pak gurunya, kemudian ibu-ibu semuanya adalah murid saya. Nah, ini Ya, Pak. ada kertas, silahkan ditulis. Ini buat Depur. Dan ini buat Dek ini Aku buat hijau aja Pak. sama aja. Milih-milih loh. Coba dituliskan keyakinan kelas yang. Pensil itu di dokter. Nah, ini saya pinjami Dek ini. Udah ini. Oh, sudah. Coba sekarang Ini bebas toh, Pak? bebas satu aja nggak usah banyak-banyak. Nah, ini biar kita tahu keyakinan kelas Ini itu membuat seperti. peraturan kelas kan. Ini Pak udah selesai. Coba dibacakan. Izin bila keluar kelas. Oke, ini keyakinan Ya. kelas. Soalnya tuh banyak sliwer-sliwer kadang nggak izin loh Pak. Ya, siap. Saya tempelkan di sini. Ini keyakinan kelas yang diinginkan oleh ukur. Izin ke luar kelas. Ini Pak, Jadi, sudah. Bu Endrin, dibacakan. Berkata santun. Oke, berkata santun. Ini adalah bentuk keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Terus dari Bu Eni, Peraturannya tidak boleh terlambat. Keyakinannya datang tepat waktu. oke, berarti ini sudah di kalimat positif ya. Peraturan tidak boleh terlambat. Berarti kalimat positifnya Datang tepat datang waktu. tepat waktu. Kalau berkata santun itu sudah peraturan atau
kalimat positif? Kalimat positif Sudah sudah. kalimat positif. Kalau izin bila keluar kelas? Positif. Positif. Berarti sudah bisa disepakati. Seumpama ini 3 keyakinan kelas dari kita sudah disepakati. Sudah. Nah, berarti nanti ketika izin bila keluar kelas maka harus izin kepada bapak ibu yang berada di kelas. Nah, ini wajib. Kalau bisa juga menggunakan bahasa yang sopan. Nah, kemudian berkata santun. Kemudian ya ini berkata santun ini siswa harus berkata yang baik, tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, kotor dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan yang harus kita sepakati adalah tidak boleh terlambat. Jadi harus apa Bu tadi kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, lanjut nggih Bapak Ibu. Siap. Nah, sekarang kita Takkan sih. membahas tentang segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas ini kalimat yang sering dikeluarkan yaitu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini ketika kita menghadapi sesuatu ataupun ada masalah dengan siswa, yang pertama itu harus menstabilkan identitas dulu dengan kalimat seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini lebih ke bukan kalimat baku yang harus ditanyakan, tapi nanti bisa diterapkannya dari bahasanya sendiri nih. Tapi intinya yang ditanyakan bukan langsung ke masalahnya, tapi menstabilkan identitas itu lebih ke tidak langsung menghukum, tapi langsung kita menanyakan terlebih dahulu. Itu kata-katanya boleh diganti nggak Pak? Boleh. Itu boleh, tidak harus saklek itu tadi Ya, kan? betul, tidak harus saklek. Ini hanya patokan saja, nanti yang ditanyakan seperti ini ya. Untuk bahasa itu menyesuaikan dari kita masing-masing. Nanti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti dibahas saja, oke? Ini sini duduk. Nah, itu terus disuruh duduk, kemudian siswanya ditanyain tadi kamu ngapain, terus kesalahannya apa, kemudian oke Le, kesalahanmu itu biasa dilakukan oleh orang lain. Nah, itu bisa seperti itu dengan bahasa yang sudah kita modifikasi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi kebutuhan. Ini menanyakan, kalimatnya seperti ini contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini lebih tentang menanyakan alasan mengapa kamu melakukan itu. Contohnya ketika tadi ada siswa yang tidak izin keluar kelas, tidak izin, itu bisa contoh divalidasi kebutuhan, dipanggil muridnya, kemudian ditanyakan kok orang izin kenapa. Nah, pasti siswanya itu ada alasannya kenapa tidak izin. Nah, kemudian setelah validasi kebutuhan, di sini ada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah nilai-nilai apa yang telah disepakati. Ini menanyakan nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, seumpama kalau kita terapkan di kasus yang sebenarnya, contoh saja
nilai-nilai apa yang telah disepakati. Nah, ini tadi yang kita sepakati adalah izin tidak keluar kelas, kemudian berkata santun, kemudian tidak boleh terlambat. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang harus kita yakini dan harus kita jalankan seperti itu. Nah, menstabilkan identitas ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya. Nah, ini lebih ke mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Kenapa kamu kenapa menjadi seorang seperti apa, kemudian nilai apa yang telah disepakati. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita itu dulu sebelum mengenal ini pasti secara tidak sadar sudah melakukan restitusi ini, tetapi mungkin dengan tahapan yang berbeda. Tidak urut dari menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi kebutuhan, kemudian meyakinkan, menanyakan keyakinan. Itu saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu, tapi dengan versi yang berbeda dan kemungkinan besar tidak urut. Biasanya seperti itu nggak Bapak Ibu? Tapi boleh nggak itu Pak? Misal kita tidak urut menggunakan, maksudnya tahapannya yang pertama, misal saya tidak menstabilkan identitas dulu, saya menggunakan validasi dulu atas tindakan yang salah tadi, itu boleh nggak? Maksudnya saya gonta-ganti urutannya itu. Aku lali jangan ini bener orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh Bu Endrin ya, nggak boleh. Jadi di segitiga restitusi ini harus urut. Nah, dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan, nah itu harus urut. Nah, mungkin dulu kita melakukan menyelesaikan masalah dengan murid itu tidak urut, tetapi prinsipnya hampir sama dengan segitiga restitusi. Nah, mumpung ini kita mempelajari segitiga restitusi, nah mungkin nanti kita memperbaiki bagaimana penerapan segitiga restitusi ini harus urut dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah segitiga restitusi yang harus kita terapkan ketika kita menghadapi ataupun menyelesaikan masalah. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya video yang kebetulan sudah saya lakukan di murid saya. Ini adalah video tentang restitusi saya. Nih, kasus pertama yang saya lakukan kemarin yaitu Irsad marah kepada Akif, kemudian memukulnya, kemudian si Irsadnya memukul Akif karena merasa terganggu. Nah, ini adalah kasus pertama yang sudah saya lakukan nih Bapak Ibu nih. Duduk Mas Irsad. Tadi Pak Dinto dapat laporan kalau Mas Irsad itu memukul Mas Akif. Apa benar Mas Irsad? Iya Pak, benar. Kenapa kok memukul Mas Akif? Kan kita sudah sepakat di kelas kita harus saling menyayangi, tidak boleh saling memukul, apalagi berantem. Ya, tadi soalnya saya lagi mainan, tiba-tiba dijegal sama Akif. Nah, kenapa kok dijegal? Gak tahu Pak. Kamu tiba-tiba dijegal terus kamu memukul gitu? Iya. Oke, apakah Mas Irsad tahu ketika Mas Irsad itu memukul itu adalah melanggar keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Mas Irsad sudah tahu kesalahannya? Sudah Pak. Apa kesalahanmu tadi?
Saya memukul Akif, Pak. Nah, Mas Irsad kan sudah tahu memukul itu kan nggak boleh, apalagi berantem. Nah, karena Mas Irsad sudah tahu kesalahannya, seharusnya apa yang harus dilakukan Mas Irsad? Minta maaf kepada Akif dan tidak mengulanginya. Mas Irsad, karena tadi sudah mengetahui kesalahannya, setelah ini silahkan Mas Irsad meminta maaf sama Mas Akif dan berjanji tidak mengulangi lagi ya. Ya. Nah, oke, harapan Pak Dito seperti itu ya. Pokoknya jangan sampai melukai temannya sendiri. Oke, kita harus saling menyayangi. Yuk, silakan kembali ke kelas ya. Ya. Nah, kemudian ini ada tanggapan siswa yang melakukan kesalahan tadi. Terima kasih ya Pak Dito sudah mengajak diskusi saya. Jadi saya tahu kesalahan saya dan saya tidak ingin mengulanginya lagi. Kemudian kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu Siva tidak mengikuti senam bersama ketika hari Jumat karena asik bermain di gazebo. Nah, ini video yang sudah saya lakukan seperti ini. Mari kita saksikan bersama. Silakan Siva duduk dulu sini. Oke Siva, tadi Pak Dito lihat ketika senam pagi itu kayaknya Siva nggak ikut senam ya? Iya Pak. Tadi kenapa kok nggak ikut senam? Jadi saya mau mainan di gazebo. Oh, kenapa kok nggak ikut senam? Kok malah main di gazebo? Kenapa? Males Pak. Oh malas ya. Kira-kira apa yang dilakukan Siva itu benar apa enggak? Tidak benar Pak. Oke, salah ya. Berarti dari Siva sendiri sudah mengakui itu kesalahan dan itu kan melanggar keyakinan kelas kita ataupun kesepakatan kelas kita. Nah, berarti Siva sudah mengakui ya kalau itu salah ya. Ya, oke. Dengan Siva tahu kesalahan Siva, apa yang mau dilakukan Siva? Saya janji nggak akan mengulangi lagi Pak. Dan minggu depan saya ikut senam. Oke, berarti Siva berjanji tidak mau mengulangi lagi dan minggu depan mau mengikuti senam lagi ya bersama teman-temannya ya. Ya, yang diharapkan Pak Dito seperti itu. Ketika kamu mengetahui kesalahanmu dan kamu sadar akan kesalahanmu dan tidak kedepannya tidak akan mengulangi lagi ya. Oke, terima kasih ya Siva ya. Besok jangan diulangi lagi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih ya. Kembali ke kelas. Iya Pak. Nah, ini tanggapan dari siswa ketika setelah melakukan segitiga restitusi bersama saya. Ini ada Siva langsung berkomentar ataupun menanggapi apa yang sudah dilakukan. Saya Siva, murid SD Unggulan Aisyah Bantul, berterima kasih kepada Pak Dito karena telah mengajak berdiskusi saya. Dari diskusi tersebut, saya jadi tahu kesalahan dan solusi untuk kedepannya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, Bapak Ibu, sesi terakhir. Belum saya tampilkan. Di sesi terakhir ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana seorang pendidik harus mampu mengaplikasikan sebagai seorang among, posisi manajer yang menentukan murid-muridnya menjadi insan yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari kesimpulannya, kita itu harus bisa menjadi seorang manajer dan seorang yang bisa mengemong siswanya dengan ketika ada permasalahan kita menjadi manajer, kemudian tidak langsung menghukum, tetapi kita menerapkan segitiga restitusi itu tadi. Nah, dari pemaparan saya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
Jika tidak ada, mari kita tutup. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan apa yang sudah saya paparkan tentang budaya positif, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Harapannya setelah ini Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing, dari melakukan atau menyepakati dengan siswanya bentuk keyakinan kelas, kemudian nanti ketika ada permasalahan dengan siswanya menggunakan segitiga restitusi ini tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila salah kata. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.